saya lihat ini rumah gerbangnya agak lumayan lebar, dibuka dari dalam itu sama ibu-ibu. Jadi umurannya sekitar 65 tahunan lah. Dengan sopan dia bilang, "Iya, selamat malam." Saya sampai kos-kosan, kondisi masih gelap. Nah ini yang saya kaget, saya nyalain ruang makan, ternyata ada si ibu lagi makan. Sebelumnya nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Dari situ, malamnya, itu sekitar jam 8 malam lah, dari arah kamar yang dilarang untuk dibuka, itu bau melati tuh. Timbul lah untuk saya melanggar peraturan itu tuh. Saya buka kali ya. Oke. Di situ yang menarik perhatian itu album keluarga. Saya ambil tuh album keluarganya besar. Tiba-tiba dari belakang saya ada suara tegas. Saya bilang jangan dibuka. Halo pasukan Lentera Malam. Ada baiknya kalau teman-teman pengen pindah kosan atau kontrakan itu sebaiknya bertanya-tanya dulu lah atau bersosialisasi ya dengan warga lokal atau warga setempat supaya kalian nggak ngalamin kejadian seperti narasumber kita kali ini, di mana narasumber kita ini dari awal sampai akhirnya pindah kos itu nggak pernah bersosialisasi sama warga setempat, nggak sempet nanya-nanya lah, hingga akhirnya ngalamin kejadian-kejadian yang aneh, yang di luar nalar, atau sebagainya. Nah, kejadiannya seperti apa? Langsung aja kita tanya dulu nih. Di sini kebetulan udah ada narasumbernya namanya Mas Ferry. Halo Mas Ferry, apa kabar Mas? Baik. Baik ya? Oke, Mas Ferry ini dulu pernah kuliah guys dan memutuskan untuk merantau ke Jakarta lalu ngekos. Nah, di kos-kosan inilah Mas Ferry katanya mengalami kejadian di luar nalar. Betul, Mas? Betul Bang. Jadi kejadian-kejadian di luar nalar itu mulai dari ada kamar yang nggak boleh dibuka sama sekali. Oke. Kemudian ibu kosnya yang jarang sekali saya temui di pagi hari gitu, tingkah lakunya aneh gitu. Yang ketiga, setiap saya berjalan ke arah kosan begitu, saya selalu dijegat sama bapak-bapak yang selalu minta rokok sama saya. Tapi akhirnya bapak-bapak ini jadi plot twist di cerita saya. Oke, ada plot twist-nya nih Ada ya. plot twist-nya. Wah, ini penasaran nih kalau cerita-cerita ada plot twist kayak gini nih. Lalu kosan ini ketika Mas Ferry tinggal, pernah ngajak temen nggak gitu? Siapa tahu kan ada yang ngerasain hal aneh juga gitu pada saat dia nginep gitu ya. Waktu itu saya nggak ngajak siapa-siapa selain saudara saya sih Bang. Oh, saudara pernah nih Pernah, diajak? saudara pernah nginap dan dia merasakan kalau ada hal yang nggak beres di kosan itu gitu. Sampai akhirnya pulangnya dia kecelakaan. Kecelakaan? Habis dari kosan itu? Setelah dari kosan itu. Wow. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa guys, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lentaramalam.id, atau kalian bisa voice note di nomor WhatsApp yang ada di bawah ini nih guys. Oke, sekali lagi pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Ferry mengenai kosan yang ada di Jakarta ini, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Jadi Bang Jamal waktu itu
Kenalkan dulu, saya dari Cariu, Bogor Timur waktu itu, memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Jadi tepatnya kejadian ini tahun 2008 bulan Mei. Itu saya ke Jakarta itu niatnya untuk kuliah, tidak ada saudara di Jakarta. Intinya niat merantau aja. Iya. Niat untuk kuliah gitu. Tidak ada saudara, tidak ada kenalan gitu. Dari situ saya ketika sampai di tempat yang saya tuju untuk kuliah gitu, saya baca untuk peraturan-peraturannya. Kebetulan waktu itu saya kan di Akademi Kesehatan militer gitu. Oke. Jadi peraturannya sangat ketat. Jadi mulai dari masuk jam 5:30 pagi, pulang 5:30 sore, itu dibuka harus dengan apel pagi, ditutup dengan apel sore. Jadi saya kira waktu itu, wah gak mungkin nih kalau saya pulang pergi gitu. Gak ada akses juga saya di kampung. Jadi saya putuskan kayaknya harus nyari tempat tinggal lah di sini gitu. Saya setelah selesai mengurus administrasi kampus gitu, saya coba untuk nyari tempat tinggal kos-kosan gitu di area sekitaran kampus aja. Saya waktu itu ingat betul masuk ke sebuah gang. Dari situ nggak ada yang aneh Bang Jamal. Rumah perumahan kayak seperti rumah dinas aja, rumah kedinasan gitu. Saya masih lurus terus jalan nyusurin gang itu sampai di ujung itu sebelah kiri saya lihat ini rumah tipikalnya tipenya 2 tingkat. Dia gerbangnya agak lumayan lebar, pakai besi. Di situ bertuliskan terima kos laki-laki gitu. Dia dicat warna hitam waktu itu. Di lempengan besi, cuman udah agak berkarat. Dari situ saya nggak pikir panjang. Oh, alhamdulillah aja dapat kosan cepat nih. Iya. Dekat kampus lagi bisa diakses dengan jalan kaki. Dari situ karena nggak dikunci gerbangnya Bang Jamal, cuma di slot aja. Saya buka, saya masuk gerbang, saya ketok pintunya yang punya rumah. Assalamualaikum, selamat malam gitu. Gak begitu lama, dibuka dari dalam itu sama ibu-ibu. Jadi umurannya sekitar 65 tahunan lah. Udah keriput, cuman seperti nenek-nenek gitu, cuman masih seger dia dari ngomongnya, dari jalannya masih seger gitu. Dengan sopan dia bilang, "Iya, selamat malam." Intonasinya seperti itu. "Iya, selamat malam." Dia bilang ramah sekali, senyum. Terus saya bilang, "Iya, Ibu, mohon maaf ganggu. Benar di sini terima kos pria, laki-laki gitu." Terus intonasinya dia seperti ini, saya masih ingat banget. "Iya, betul. Masih ada 3 yang kosong. Mari masuk." Gitu, Bang Jam. Ada intonasinya ya? Segitu. Iya. Saya diajak masuk. Jadi pas masuk itu saya buat kagum gitu. Pas masuk itu udah langsung ruang tamu. Jadi di ruang tamu itu saya dibuat kagum dengan salah satu lukisan tinggi besar, laki-laki pakai tongkat begini, dia posisinya agak menghadap ke kanan sedikit begini. Buat saya itu gagah, bagus, kagum aja lah. Terus kata si ibunya, "Ayo sebelah sini," dia bilang gitu. Dia jelaskan. Di situ kita lewat ruang tamu. Dia bilang, "Ini ruang nonton TV, kalau enggak kita makan di sini," dia bilang. "Sebelah kiri ini ruang tidur saya. Kalau Adek ada perlu, ketok aja pintunya." "Iya, Bu." "Sebelah sini," dia bilang. "Ini ruang makan kita." Gitu. "Oh iya, Bu." Saya masih ngikutin pembicaraannya si ibu. Sampai dia jelasin, "Itu kamar mandi. Kalau misalkan kamu kamar mandi yang di atas nggak bisa, silahkan coba yang di bawah." Oke.
Kalau untuk kamar saya, ibu ada di atas. Saya ngikutin ibunya naik ke atas. Jadi kita naik ke atas itu naik tangga yang besi kecil itu loh, Bang. Iya. Yang muter gitu. Mm-mm. Ikutin. Jadi pas di lantai 2 itu, sampai di lantai 2 kita udah langsung dihadapkan dengan ruang TV. Jadi posisinya ruang TV, ada 3 kamar letter L gitu. Jadi si ibunya langsung, kamu kamar yang tengah ya, dia bilang gitu sambil nunjuk begitu. Yang nomor 3 itu untuk yang lain, kalau ada, dia bilang. Yang nomor 1 ini jangan pernah kamu berani buka, gitu dia bilang. Dari situ oke, baik ibu, boleh saya minta kuncinya sekarang, saya bilang. Untuk kamar saya, boleh, ini kuncinya. Saya dikasih 2 kunci. Kunci kamar saya waktu itu, dan kunci pintu bawah. Pintu yang di bawah. Pintu rumah. Ya? Pintu rumah, iya. Saya nggak banyak pikiran di situ. Oke, saya udah capek lah. Saya buka kamarnya, ya sudah, saya istirahat gitu. Jadi, karena udah lelah juga. Karena kan besok akan dimulainya ospek begitu. Untungnya langsung ketemu ya Mas ya? Langsung ketemu. Iya. Jadi di hari kedua, saya berjalan ke arah kos-kosan. Di tengah perjalanan itu, saya ketemu dengan bapak-bapak umur sekitaran 40 tahunan. Dia meminta rokok sama saya. Iya. Karena waktu itu saya nggak pegang rokok, saya nggak ngerokok juga. Saya acuhkan aja, saya tinggal aja, berlalu aja, saya tinggal. Hari ketiga, saya ospek. Jadi, alhamdulillah di kegiatan di kampus berjalan lancar. Saya pulang dari kampus itu, rutinitas saya beli makan nasi goreng, kemudian pulang ke kosan, jam sekitar habis maghrib lah, 6:30 lah lewat begitu. Kemudian saya beli nasi goreng. Saya kepikiran, takutnya saya dijegat lagi nih sama bapak-bapak yang minta rokok. Ya udahlah, saya sekalian beli rokok. Pas selesai saya beli rokok, saya beli nasi goreng, saya jalan ke arah kosan. Bener aja Bang, bapak-bapak itu ada lagi dan dia minta rokok. Dari situ lah, ya udahlah, saya kasih tuh sebatang sama dia. Ya. Jadi bapak-bapak ini Bang, setiap saya pulang, jadi seperti rutinitas. Jadi selalu saya kasih rokok selama saya kuliah di sana. Jadi tiap dia minta rokok begitu, dia selalu jadi saya udah ngerti, oh minta rokok gitu. Siapa sosok bapak-bapak ini? Sosok bapak-bapak ini tingkahnya seperti ODGJ aja sih Bang. Umuran sekitar 40 tahunan. Oke. Dari situ saya dapetin kos-kosan saya tuh mati lampunya. Jadi saya kira ibu lupa buat nyalain lampu kali ya. Ya udah, saya sih nggak banyak pertanyaan di pikiran saya. Saya cari saklar sambil saya manggil Bu gitu, tapi nggak ada respon. Ya udah, cari aja. Jendela juga belum dirapihin, saya rapihin gitu. Saya langsung ketuk ke ibu, Bu, tapi nggak ada respon. Ya udah, naik aja. Jadi kayak normalnya aja gitu. Udah, saya istirahat. Di hari keempat waktu itu saya kan dapat tugas dari senior saya itu bikin rumbai-rumbai Bang. Rumbai-rumbai ini saya ilustrasikan benang plastik yang kita suwir-suwir terus kita rajut kembali jadi pemoceng, jadi baju, jadi rok begitu. Itu karena waktu itu saya nggak selesai di kampus, jadi harus diselesaikan aja lah di kos-kosan gitu, kata senior saya. Asal besok kamu harus selesai nih gitu kan waktu itu. Ya udah deh, saya selesaikan di kos-kosan aja. Rutinitas saya sama.
pulang selalu habis sore karena harus apel. Selesai maghrib beli nasi goreng, kemudian saya mendapati kos-kosan saya kamarnya yang di bawah masih mati lampunya. Oke. Saya nyalain, si gordeng sama jendelanya belum dirapiin, saya rapiin. Jadi kayak saya punya milik sendiri aja gitu tempat tinggalnya gitu. Saya sambil panggil ibu, ternyata ya memang nggak ada respon. Ya mungkin udah tidur lah, udah lansia, saya bilang pikirnya begitu. Dari situ saya lagi ngerajut rumbai-rumbai. Itu sekitaran jam 2-an lah, dini hari bang. Itu saya kaget, tiba-tiba ada suara angin kencang banget. Angin kencang banget. Saya mikirnya, oh ini apa angin puting beliung ya? Kencang banget soalnya. Kencang banget. Saya langsung inisiatif itu mau buka jendela. Pas saya buka jendela nggak bisa bang, karena dipaku ternyata dari dalam. Oh ya udahlah, mudah-mudahan nggak sampai sini nih anginnya gitu. Saya lanjut tuh sambil ngerajut rumbai-rumbai. Tapi anginnya tuh makin kencang. Saya perhatiin kok berasal dari dalam lemari saya ya. Dari situ kan saya bingung tuh. Bingung, penasaran, takut pasti. Cuman saya beraniin diri tuh. Saya buka lemarinya aja kali ya, saya bilang. Saya buka. Nggak ada apa-apa. Lemarinya memang kosong. Dan memang suaranya langsung hilang. Nggak ada. Dari situ saya cuman berpikir aneh, tapi ya udahlah, udah berlalu aja lah. Saya lanjutin karena emang ini harus selesai gitu. Saya tidur paling sebentar. Setelah subuh saya langsung berangkat lagi ospek. Di hari ke-6 ospek, hari ke-6 ospek ini hari Sabtu waktu itu aktivitas dari senior saya benar-benar melelahkan banget. Dari situ saya pulang sekitaran setelah Isya lah, sekitar jam 7:30-an. Rutinitas saya sama, beli nasi goreng, ya paling gitu doang. Saya sampai rumah, kondisi masih gelap. Saya nyalain. Pas saya mau nyalain saklar di ruang makan, gitu kan, itu kan ruang makan bersama terus tempat makannya. Itu ruang makan tuh nyala tuh. Saya lihat, oh ternyata udah banyak makanan. Kalau buat saya sih makanan itu menu Nusantara ya bang. Jadi kayak opor ayam, ayam goreng, sambal kentang, tempe orek, sambal kerupuk, semuanya enak. Wah saya bilang, ibu masak kali buat saya kali ya. Saya panggil, sebelum mau saya panggil, tiba-tiba baru pulang kamu nak, dari belakang saya nak. Baru pulang kamu nak. Ibu, ini kaget. Ini ibu masak banyak banget buat saya. Saya nyari untuk obrolan aja karena kaget. Terus dia bilang, kamu baru pulang? Iya, saya baru pulang. Kalau kamu mau, silahkan makan. Tapi kamu mandi dulu, dia bilang. Oh, ya udah deh. Saya mandi dulu. Nggak pikir panjang, saya mandi. Saya naik ke atas, saya mandi. Saya turun lagi. Pas turun itu, si ibu nggak ada tuh. Jadi saya cari dulu. Ya maksudnya, masa sih kita makan, yang punya rumah nggak makan, nggak sopan gitu. Jadi saya memutuskan untuk bangunin si ibu dulu. Takutnya si ibu ketiduran. Saya ketok, Bu, makan gitu. Karena saya lihat memang kondisinya makanannya kayak masih hangat, belum tersentuh aja. Sekitar 10-15 menit saya tunggu. Ibu gak keluar kamar tuh. Jadi saya bilang, ya udahlah. Gak usah makan aja, toh saya tadi beli nasi goreng. Oh, nggak jadi makan? Nggak jadi makan. Oke. Saya ke atas, masuk ke kamar gitu di lantai 2. Di situ saya baru kali 2 apa 3 suap makan nasi goreng itu, Bang Jamal. Ini saya bikin
kaget, kemudian takut minta ampun waktu itu. Di situ saya dengar ada suara cakaran. Kalau saya ilustrasikan ini kukunya besar, kuat, tajam, itu dicakar ke triplek aja gitu, berulang-ulang. Itu lumayan buat saya takut. Bukan lumayan lagi, saya takut. Saya takut banget waktu itu, sampai saya mutusin buat telepon orang tua saya. Itu pokoknya di kamar aja, Bang Jamal. Pas telepon orang tua saya, telepon mama saya waktu itu, "Mah, ini saya dengar suara kayak gini, saya takut, beneran saya takut." Terus mama saya cuma bilang, "Udah, kamu laki, kuat lah, doa mama jagain kamu pokoknya." Jadi waktu itu saya kayak dapat energi positif baru aja, ya saya beraniin diri aja. Itu suara dari mulai saya makan, sampai saya selesai makan, sampai saya cuci tangan, sampai saya mau tidur, itu masih ada tuh suara di dalam kamar itu. Lama dong ya? Lama. Pindah-pindah berarti tuh suara Di situ cakaran? aja. Di situ aja. Di situ aja. Sampai saya bilang, ya udahlah, saya tinggal tidur aja lah. Saya tinggal tidur, besoknya nggak ada tuh. Kan besoknya hari Minggu. Waktu itu saya ingat. Hari Minggu besoknya. Saya bangun jam 7:30 apa jam 8 gitu. Saya bangun, itu suara udah nggak ada besok paginya. Cuman waktu itu saya ingat, semalam kayaknya ibu masak banyak nih. Iya. Kali aja masih ada. Iya. Saya keluar kamar, saya nonton MotoGP bentar, karena waktu itu MotoGP pagi-pagi kan, jam 8 kalau di hari Minggu tuh, saya ingat betul. Saya turun ke bawah. Itu di ruangan makan itu, mejanya udah rapi, udah bersih, piring udah rapi, makanannya udah gak ada. Wah, saya bilang, oh udah dirapiin ya, berarti udah dimakan kali. Ya udahlah, nggak apa-apa. Cuman waktu itu saya nyari ibu pun nggak ada respon maksudnya. Cuman yang ada jendela aja belum dibukain waktu itu. Jadi saya bukain jendela ruang tamu dulu biar ada matahari masuk lah. Kamarnya tertutup? Tertutup. Oke. Selalu tertutup. Ya udahlah, saya bukain jendela biar matahari masuk gitu. Saya agak terlalu mikirin juga, biarin aja. Waktu itu saya jelasin tentang kampus saya dulu, boleh Bang Jamal? Boleh. Waktu itu 3 bulan pertama untuk militer kesehatan itu saya harus pakai baju kemeja putih, celana hitam, pantopel. Nah itu saya ingat betul waktu itu. Saya udah mulai perkuliahan, itu hari Selasa. Di situ ada teman-teman saya bilang, nggak 1 atau 2 orang, dia bilangnya seperti ini, "Fer, kalau lu ke kampus, tidaknya mandi dulu." Pas saya bilang, pas saya mandi. Cuman memang kondisi saya waktu itu memang gatal-gatal, ada ruam merah, kayak eksim gitu. Oke. Cuman waktu itu saya cuma ingatnya, 3 bulan pertama ini perpeloncoan habis nih. Kan waktu di militer kesehatan, pelonco habis memang. Senioritas gitu. Ya saya anggapnya hanya bercanda atau senioritas aja. Iya. Waktu itu. Paham. Gitu. Ya udah saya anggap berlalu aja. Dari situ saya pulang sore sekitar maghrib. Gitu, setelah apel sore itu, rutinitas saya beli nasi goreng. Saya sampai kos-kosan, kondisi masih gelap. Saya nyalain lampu di ruang tamu, saya nyalain lampu di ruang TV. Nah ini yang saya kaget, saya nyalain ruang makan, ternyata ada si ibu lagi makan. Sebelumnya nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Itu hari Selasa itu. Si ibu lagi makan. Jadi pas saya nyalain ruang makan itu, si ibu lagi makan. Saya sampai kaget, ibu baru selesai makan atau lagi makan? Terus dia tanya, "Kamu baru pulang, Nak?" "Iya,
Iya, saya baru pulang. Saya permisi untuk ke atas deh, Bu ya. Saya udah aneh sih gitu. Ya udah saya ke atas aja sambil mikir kenapa gitu. Kok makan di tempat gelap gitu maksudnya. Kenapa? Waktu gelap itu memang sama sekali nggak kelihatan. Nggak kelihatan Sebelum kan? dinyalain ya lampunya. Nggak kelihatan karena Nggak kan kelihatan. memang kamarnya nyerong gitu, Bang. Oke. Heeh. Begitu dinyalain, tiba-tiba Dinyalain ada. lagi makan. Oke. Saya cuman ya mau gimana lagi ya. Udah mungkin kayak gitu kali. Oh, perasaan Heeh. Mas Ferry itu cuma aneh Cuman aja ya. Baru saya aneh tuh. ya pokoknya saya menyemangati diri saya sendiri Hmm. terus saya istilahnya ya berpikiran positif lah. Gitu loh. Kemudian berjalan itu sekitar perkuliahan udah hampir 1 minggu ya, Bang Jamal. Oke. Jadi tepat di hari Sabtu waktu itu, seperti biasa, saya pulang setelah maghrib. Saya dapatin kos-kosan tetap masih dalam keadaan gelap, hordeng, jendela saya rapihin. Dari situ saya pas mau nyalain ruang TV, si ruang makan itu nyala, Bang. Apakah ini si ibu saya bilang ada di situ atau lagi makan apa gimana? Ternyata ada makanan sama seperti minggu kemarin menunya. Opor ayam, ayam goreng, sama. Oke. Dari situ saya udah mulai heran, kok sama kayak minggu kemarin gitu. Karena saya tadi lelah banget nih, besok hari libur, saya pengen istirahat aja nih, gitu. Udahlah, biarin aja lah makanan ini. Terus saya udah beli nasi goreng juga, saya lanjut aja ke kamar gitu. Dari situ, saya pikir setelah makan kegiatan apa lagi yang saya harus lakuin ya, biar besoknya saya tidur seharian gitu. Dari situ, wah saya belum nyuci nih, ya udah saya nyuci deh, biar besok saya bebas aja, saya tidur kalau seharian tuh lelah banget. Saya nyuci nih Bang, saya ngumpulin cucian. Jadi saya bawa cucian ke tempat cucian. Di situ kan mesin cuci kan disenderin ke tembok gitu Bang. Saya lagi masukin begitu. Tiba-tiba dari belakang nyuci nak katanya. Saya lihat, iya ibu tadi masak banyak lagi, saya bilang. Kamu nyuci, dia bilang. Pertanyaan saya nggak pernah dijawab tuh. Iya, saya nyuci. Oh, dia bilang. Turun ke bawah. Saya bilang, kenapa selalu nggak dijawab pertanyaan saya begitu? Ya udahlah, biarin aja gitu. Mungkin udah lansia kali ya. Lanjut nih, nyuci. Itu kan kalau mesin cuci kan suka ada selang ini ya Bang, pembuangan air ya. Nah, di samping mesin cuci itu kan ada keran air. Nah ini kemudian di bawahnya keran air itu ada pembuangan air. Jadi si selang ini tuh saya mau arahin ke situ, ke pembuangan air. Dan itu saya merinding. Kenapa? Jadi kalau saya ingat ini merinding. Jadi pas saya mau masukin si selang mesin cuci ini ke tempat pembuangan air itu, pas saya lihat ke atas, bener aja Bang, itu ada sosok pocong yang lagi begini nih ke saya. Dia begini, tinggi. Merinding ya Bang. Tinggi badannya, matanya cuma hanya ada yang sebelah kiri, yang sebelah kanan nggak ada. Mukanya rusak, banyak darahnya. Kaget bukan main, saya sampai jatuh. Kaget, karena buat saya kayak mau ngedeketin gitu, karena takut. Saya teriak di situ. Tapi tiba-tiba di sebelah saya ada yang nanya, kamu kenapa nak? Loh, saya bilang, ibu, apa sih ini? Saya bilang, saya jadi
apa sih ini gitu. Saya udah nggak merhatiin pocong masih ada apa enggak. Saya cuman udah saya tinggalin, masih merinding saya bang. Saya tinggalin, saya langsung lanjut kamar. Udah saya nggak keluar kamar sampai besok hari Minggu itu saya baru keluar jam 4 kalau nggak salah. Berarti baju ditinggal juga? Tinggal aja. Ibu juga langsung tinggal aja? Tinggal aja. Saya coba keluar ya. Masih istilahnya kalau misalkan saya kan harus makan gitu, nyari makan. Dari situ sumbek sekitar jam 4 sore lah saya keluar. Kondisi gak ada siapa-siapa tuh. Selalu begitu. Saya pengen nyari suasana baru buat cari makan aja deh. Sambil cari udara segar gitu. Ya udah deh saya cari makan warteg aja kali ya gitu. Jadi kan di depan gang kos-kosan saya ini ada sebuah apartemen, Bang Jamal. Jadi saya nyebrang ke apartemen itu di jalan apartemen itu sebelah kanan tuh kayak ada rumah-rumah warga lokal gitu. Yang di situ ada tuh samping basement warteg kecil. Ya udahlah saya situ dah. Saya makan di situ. Si ibunya bertanya, "Adek di sini perasaan ibu baru lihat. Kerja apa kuliah?" Gitu. Saya bilang, "Ini saya kuliah, Bu." Si ibu wartegnya ramah sih. Iya. "Oh gitu, kuliah di mana?" "Ini di kesehatan sini." "Oh iya." Sebatas ya obrolan ringan aja sih, Bang. Singkat cerita, saya tuh dapat pesan dari grup kampus. Kan bentar lagi tuh nginjak bulan puasa tuh, Bang. 3 hari atau 4 hari lagi gitu. Jadi perkuliahan di kampus tuh diliburin, mulai dari praktek lapangan, praktek rumah sakit, klinik, semuanya perkampusan diliburin. Mulai aktif kembali setelah 1 minggu Lebaran. Akhirnya saya pulang ke Bogor untuk Lebaran di sana, di kampung. Pas di kampung itu kan kalau lagi kumpul keluarga gitu, kan kalau yang kerja di kota atau kuliah di kota selalu ditanya, "Gimana pengalamannya di kota?" gitu. Nah ini kayak seolah saya punya kesempatan buat cerita yang saya alamin. Dari situ saya ceritain yang saya alamin, yang saya rasain, saya ceritain tuh. Di situ ada kakek saya, ya keluarga aja, ada bapak saya, mama saya. Semuanya diceritain? Ada, memang pas Lebaran itu Bang saya cerita. Oke. Saya harap sih mereka ngerti aja begitu. Tapi waktu itu kakek saya bilang begini, "Gak apa-apa, Per. Kalau kejadian kayak gitu itu bisa bikin rezeki kamu lancar itu." Gitu. Terus bapak saya bilang, "Ya kalau ada kayak gitu, kamu berarti sholatnya kurang." Gitu. Seolah nggak ada yang tahu perasaan saya gitu. Jadi nggak ada yang berpihak sama saya. Saya cuman ya udahlah, berlalu aja lah. Perkuliahan kan mulai seminggu setelah Lebaran, Bang. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk balik lagi ke kampus ya sebelum perkuliahan dimulai, di hari Minggunya gitu kan. Senin mulai, ini Minggu saya balik nih ke kosan gitu. Diantar sama saudara saya, Yuliana, udah almarhum sih sekarang. Oh, kali ini diantar ya? Diantar waktu itu. Diantar bawa naik motor hari Minggu. Sampailah di kosan waktu itu sekitar jam 4:30 sore lah. Saudara saya bilang, tapi pakai bahasa Sunda, Bang. Dia bilang begini, "Iya, bener kosan mana?" gitu. Yang artinya, "Ini bener kosan kamu?" "Iya, kosan saya." Iya mah kosong, Per." Jadi yang artinya, "Ini mah rumah kosong, Per." Terus saya bilang, "Jangan gitu, ada orang di dalam. Gak enak kalau ngomong tuh," gitu saya bilang. "Udah sekarang kamu nginep aja, nanti kalau pulang kemalaman kamu malah kenapa-napa di jalan gitu." "Ya udahlah saya nginep," dia bilang. Oke.
Dia mau tuh nginep. Pas saya buka kamar ruang tamu, saya kan bawa kunci, buka ruang tamu di bawah, dia bilang lagi pakai bahasa Sunda, cek aing ge naon per 50 gitu, yang artinya gini. Gue bilang juga apa, ini mah rumah kosong gitu, dia bilang. Terus saya bilang, itu kamar si ibu di situ depan, nggak enak, ayo kita izin dulu, kan lu mau nginep. Saya ketok kamar si ibunya, tadinya mau izin, ini saya bawa saudara mau nginep gitu. Saya ketok, saya tunggu, nggak ada respon. Saya lupa kali, oh ini kan masih suasana lebaran, mungkin lagi kesanak saudaranya nih si ibu. Ya udahlah, lanjut aja lah Ke atas. lanjut aja lah ke atas, ayo ke atas aja Mang gitu, saya kan manggilnya Amang. Ya udah ke atas, sampai di atas di ruang TV itu terdengar suara piring pecah bang, prang prang terus, prang prang. Itu arahnya dari kamar yang jangan dibuka. Samping dong ya. Iya, yang di samping. Saudara saya bilang lagi tuh pakai bahasa Sunda. Begini bilangnya dia, Gusti teuing pas saya nepi ka meupeskeun piring gitu. Yang artinya bahasa Indonesianya begini, ya Allah, berantem aja sampai mecah-mecahin piring. Gitu tuh artinya. Di situ saya cuman kaget, karena saya dengar juga bang. Di situ saya kaget. Lah, itu kan nggak pernah saya sentuh sama sekali tuh kamar itu gitu. Dan jangan dibuka, kok ada suara piring gitu. Cuma saya nggak bilang sama saudara saya. Ya udahlah, kita masuk aja ke kamar gitu. Kita buka makanan yang timbel tadi aja, saya bilang gitu. Kita udah di kamar nih, lagi makan. Dia bilang, Per, pokoknya kamu harus pindah, jangan di sini. Terus saya cuman mengiyakan aja, ya oke, nanti saya pindah. Udah makan dulu. Ya, dari situ udah percakapan cuma santai antara saya sama saudara saya aja. Saya putusin buat tidur karena besoknya kan perkuliahan mulai tuh. Kita tidur, subuh sekitar jam 4:30 pagi saya bangun. Saya kaget bukan main. Saya ngelihat saudara saya itu di situ gitu, maksudnya lagi duduk gitu, pandangan kosong, keringetan. Lu kenapa gitu? Kan saya kaget ya. Terus dia bilang pakai bahasa Sunda, aing pokoknya hayang balik. Saya pokoknya pengen pulang. Iya, tapi kamu kenapa? Per, gua dari semalam nggak bisa tidur. Kaki gua ditarik-tarik sama orang. Mimpi kali, saya bilang. Per, lehernya panjang, palanya gede, rambutnya panjang-panjang, mukanya hampir gak kelihatan, rambut semua, narikin kaki gua semalaman. Lu gua bangunin, gak bangun-bangun. Gitu dia bilang. Itu yang bikin saya percaya sama omongannya dia, karena dia kan tidur gak pakai baju, terus dia keringetan, itu di badannya penuh dengan rambut panjang bang. Badannya dia penuh dengan rambut panjang. Oh, ada. Gitu, itu bikin saya merinding. Sampai saya sampai saya ambil rambutnya. Itu yang membuat kayak saya terbuka gitu pemikirannya. Saya ambil, ya memang panjang. Terus saya bilang, ya udah deh, kamu mandi aja deh mendingan, kayak rambut rontok gitu loh bang. Mendingan pulang, nanti kamu hati-hati. Tadinya kan saya mau ke kampus itu, tapi badan saya gak enak badan, saya nggak ke kampus waktu itu.
saudara saya sebelum pulang dia bilang, kamu pokoknya harus pindah dari sini. Ya saya pindah. Nanti saya pindah. Saya bilang. Bingung. Terus campur aduk lah, Bang. Jadi singkat cerita nih Bang, saya di situ udah hampir 2 bulan lebih. Kemudian di hari Minggu ini, saya waktu itu pas bangun tidur, badan saya tuh sendi-sendi, sakit, linu, demam. Saya kira karena cuaca aja kali ya, gatel, bintik-bintik merah kayak macam eksim gitu waktu itu. Gak enak deh pokoknya badan saya. Batuk-batuk juga. Pas saya lagi batuk itu, saya nggak sadar kalau misalnya ada yang ngikutin suara batuk juga. Pas saya batuk, ada yang nyaut lagi batuk. Saya jadi heran. Terus jadi kayak ada suasana emosi karena saya lagi kondisi kayak gini gitu, gak enak badan. Terus ada kejadian kayak gini juga nih. Ya udah saya tes deh, ini batuk siapa? Saya coba buat batuk pura-pura. Saya dia ngikut juga. Dibalas lagi. Tapi suaranya cewek Bang. Dari arah sebelah kamar yang kosong. Pertama kosong. Iya, kamar yang jangan dibuka. Dari situ. Pas saya dengar itu ternyata dia nyautin juga. Saya bilang, ini udah dah saya pasrah aja dah. Kalau emang hantu ya hantu. Jadi nampakin aja lah sekalian. Karena udah jadi emosi jadinya Bang. Karena udah ngalamin berkali-kali gitu jadinya. Jangan suara mulu saya bilang. Nah dari situ saya nggak sadar, nggak tahu deh saya pingsan atau apa. Pokoknya saya nggak sadar aja tuh. Saya bangun udah siang. Tapi hari itu juga. Wah kayaknya saya harus butuh asupan deh. Makan kalau nggak apa gitu. Sambil cari udara segar gitu. Dari situ saya buka pintu kamar, mau ke warteg atau apa gitu. Nyari udara segar lah. Pas saya buka pintu kamar itu, di ruangan TV lantai 2 Bang. Pas saya buka gitu, loh, kok ada cewek ya? Ada cewek lagi nonton TV Bang. Terus dia senyum sama saya, gitu. Cantik ceweknya. Sekitaran umur 21 tahun, 22 tahun. Masih muda ya? Masih muda, cantik. Pakai kembang di telinga sebelah kanan. Pakaiannya kayak kaos tapi transparan gitu, dia pakai kaos dalam kelihatan warna putih. Pakai rok. Jadi dia tidur nonton TV gitu. Sambil gini. Saya kan kayak penghuni kos baru kali ya. Saya cuma balas senyumannya. Saya lanjut ke tujuan utama kan. Saya pengen makan gitu, ke warteg. Tapi sambil jalan ke warteg, saya kepikiran, ini cewek cantik juga ya. Ya udahlah, saya nggak makan di warteg dah, saya bungkus aja. Iya. Pas saya pulang itu, dia masih ada, kondisi masih nonton TV. Jadi pas saya itu, dia senyum lagi gitu. Saya balas senyum. Saya makan di ruang kamar saya kan, di kos-kosan. Dari situ, saya makan cepet-cepet. Ya tadinya karena, wah saya dapat teman baru nih. Semangat dah. Jadi saya nggak sendiri gitu. Selesai makan, saya mau kenalan. Rencananya begitu. Karena ini teman baru, antusias deh. Terus selesai makan, saya buka kamar, ternyata dia udah nggak ada nih. Nggak ada. Lah kemana ya? Oh mungkin kalau anak kos baru, yang kata ibu kos, itu dia akan nempatin di kamar nomor 3. Oh berarti ke kamar kali. Ya udah saya buka kamar, ketok pintu nih. Ketok pintu gak ada respon.
iseng saya buka tuasnya. Ternyata nggak dikunci, Bang. Saya baru buka dikit, ternyata udah banyak debu tuh. Kamarnya udah berdebu. Saya buka lebar. Oh, debunya makin banyak. Nah, saya bilang, ini kamar kayaknya nggak pernah terpakai ya. Soalnya pelapornya udah turun begitu, kayak mau roboh. Kemudian lemarinya udah kayak mau roboh, udah miring. Tempat tidurnya pun udah pada miring, kotor. Wah, berarti nggak di sini dong ya. Kalau misalkan saya masih mikir itu, ini nggak mungkin di sini lah. Ya udahlah, saya tutup lagi. Belum selesai saya nutup pintu kamar itu, Bang, tiba-tiba ada suara, "Hai," kata. Dari telinga kiri saya. "Hai," kata. Udahlah, saya masuk aja gitu. Masuk ke kamar maksudnya. Saya cuman bengong aja. Suara siapa ya? Oh, nggak ada orangnya? Nggak ada. Suara aja? Suara aja. Dari situ, malamnya, itu sekitar jam 8 malam lah. Saya cuma pengen ngobrol sama yang tadi siang ketemu, cewek. Barangkali dia ada kali. Saya coba buka kamar. Ternyata di ruang TV nggak ada. Ya udah deh, saya nonton TV aja. Kali aja dia mungkin habis ini datang. Mungkin kan anaknya ibu kos lagi ke sanak saudara, nanti balik lagi. Ya udahlah, saya nonton TV di situ. Harapannya begitu, Pak. Tapi ternyata dari arah kamar yang dilarang untuk dibuka itu bau melati tuh. Menyengat banget bau melati. Dari situ, karena memang awalnya udah saya pikirkan, saya runtutkan gitu, jadi timbulnya penasaran saya. Dari situ juga saya nggak ngelihat aktivitas ibu kos ini udah lama. Dari semenjak lebaran tuh ya? Timbul lah untuk saya melanggar peraturan itu tuh. Kan ibu kos nggak ada juga. Saya buka kali ya. Oke. Saya buka, Bang. Ternyata nggak dikunci, Bang. Itu saya kaget pas saya buka. Saya kaget. Ternyata kamar itu memang wangi, rapi, bersih, Bang. Itu semua fasilitas di situ ditutupi dengan kain putih. Mulai dari sofa, kemudian tempat tidur, kemudian ada lampu yang berdiri itu ditutup, gitu juga. Yang buat saya kagum adalah di situ ada lemari tinggi besar, kemudian ada peta Indonesia di lemarinya, kayak ada buku geografi, geologi begitu, banyak banget buku-bukunya. Yang membuat saya bikin perhatian itu buku keluarga. Ini sampai benar-benar masuk, Mas Ferry? Iya. Lihat satu persatu ya dengan detail ya? Karena buat saya, saya nggak punya kamar kayak gini, kagum saya. Gitu apalagi. Di situ yang menarik perhatian itu album keluarga. Saya ambil tuh, album keluarganya besar, Bang. Saya buka. Jadi pas saya buka itu, yang pertama ini, saya lihat bapak-bapak gitu. Kalau saya perhatiin, ini mirip dengan bapak-bapak yang lukisan di bawah, yang pakai tongkat. Oke. Di situ ditulis DR gitu, saya ingat betul. Namanya di tip X. Kemudian di bawah ditulis ayah. Itu besar fotonya. Kemudian saya buka. Yang kedua, ini udah nggak asing lagi saya bilang. Ini ibu nih, ibu kos nih. Di situ ditulis NY
di tip X, Namanya? di tip X Oke, sama berarti. sama. Di bawahnya ditulis ibu. Gitu. Aduh. Makin penasaran dong bang. Iya. Saya buka lagi. Ini ada foto wanita muda yang sepertinya tadi siang saya lihat nih. Di situ ditulis N gitu. Namanya di tip. Kemudian anak. Gitu. Makin penasaran, saya buka kembali. Ternyata masih ada fotonya. Dan ini yang bikin saya kaget. Orang ini adalah orang yang sama yang sering minta rokok ke saya di gang. Gitu. Ditulis di situ TN di tip X anak. Saya masih berpikiran ini seperti yang di bawah yang sering minta rokok. Saya masih bingung, masih shock. Tiba-tiba dari belakang saya ada suara tegas. Saya bilang jangan dibuka. Gitu. Saya lihat di situ itu ibu dengan tatapan yang memang marah. Dia kaku banget. Terus terang saya takut. Saya tutup albumnya. Saya keluar kamar. Saya lari. Waktu itu saya nggak berpikiran gimana-gimana. Yang penting selamatin diri saya dulu. Karena udah kelihatan banget marah. Kayak saya takut aja gitu. Iya, oke, paham. Takut. Dari situ saya tuh sambil lari-lari kecil gitu. Saya kemana ya? Ke kosan teman saya? Atau saya kemana nih ya? Karena saya takut gitu. Jadi kayak macam kumpulan-kumpulan keanehan-keanehan itu kayak mengganggu banget tuh. Hari itu pokoknya sampai kejadian yang tadi itu. Ya udah deh, saya putusin buat ke warung warteg aja deh. Udahlah, kesana aja lah gitu. Kondisi saya masih capek, lari kecil, nyebrang jalan. Kata si ibu wartegnya itu, waktu saya masih duduk ini, kenapa dek? Kenapa, uy? Oh, enggak bu, saya bilang. Enggak. Kok mukanya panik begitu, pucat katanya gitu. Ini minum dulu katanya gitu. Saya masih belum merespon itu karena saya masih shock. Ini minum dulu, dikasihin minuman saya sama si ibu warteg itu. Itu sekitaran jam 8:30 malam deh bang. Karena saya ingat betul saya waktu mau nonton TV itu kan saya sholat isya dulu. Saya belum merespon pertanyaan si ibu warteg itu. Dari situ masih shock, masih kaget, ya takut, pokoknya campur aduk deh. Dari situ tiba-tiba ada yang telepon, pas banget, saudara saya. Saya angkat nih, Per gimana kabarnya? Gitu kan? Ya baik. Kamu masih di kosan situ? Saya mau jawab apa waktu itu ya? Saya cuma jawab iya masih gitu. Soalnya kalau saya jawab masih ya saya udah takut. Kalau saya jawab enggak ya saya karena masih juga di situ. Iya masih. Saya mau cerita. Waktu saya nganterin kamu, pas saya pulang, saya kecelakaan. Saya bilang, lah kok baru bilang kecelakaan gimana? Saya kecelakaan, tangan saya patah. Mendingan kamu pindah deh dari kosan itu. Ya, saya akan pindah. Tapi kondisi kamu sekarang gimana? Ya pokoknya alhamdulillah saya baik-baik aja. Dia bilang, soalnya waktu itu Per, saya ada yang megangin stang motor saya. Dia duduk di spakbor motor depan. Cewek Per, cantik, ada kembang di telinga. Saya langsung inget
Lah ini yang tadi siang dong. Ini. Wah, Dari situ oh oke, gila. ya yang penting kamu selamat aja lah ya. Saya nanti pindah, saya bilang. Saya tutup teleponnya. Terus kata si ibu, diminum minumannya. Oh iya bu, makasih, saya minum minumannya. Terus ibunya baik soalnya, ibu wartegnya. Ada apa? Ada apa? Coba cerita. Terus saya bilang, bu maaf, saya habis ngalamin kejadian gak masuk akal banget. Gak masuk akal gimana? Horor banget bu. Saya takut, saya bilang. Di kos-kosan saya. Di situ, di depan. Depan situ yang gerbangnya putih, bukan? Lah kok ibu tahu? Emang kamu udah berapa lama di situ? Ini hampir mau 3 bulan. Ah, kamu dek, gak ada yang berani di situ sampai 3 bulan. 3 hari aja udah pada keluar lagi, gak pernah berani lama-lama ngekos di situ. Ah, emang kenapa, Bu? Dek, kalau misalkan kamu pendatang, lain kali kamu tanya dulu sama warga sekitar, setidaknya sama orang yang sudah lama di situ. Iya. Ya emang, ya saya minta maaf Bu, tapi emang kenapa? Wah, terus ntar dulu bentar ya. Tiba-tiba Oke. tiba-tiba lampunya Ya, gede oke. sendiri. Aduh. Oke. Lanjut. Iya, saya minta maaf Bu. Kalau misalkan emang ya saya salah lah gitu. Tapi emang ada apa? Kenapa? Itu rumah yang gerbangnya putih itu paling ujung kan, deket kali, ya. Sebelah kiri kalau dari sini kata dia. Iya, itu dulu pernah tinggal satu keluarga di situ. Itu meninggal mendadak semuanya dari tahun 2004. Hah? Sisanya Heeh. itu laki-laki yang ODGJ itu di depan. Kalau misalnya ada orang suka minta rokok, saya bilang, gitu Bu. Iya, kalau kata orang-orang di sini, itu korban pesugihan. Dia bilang begitu. Saya bilang, wah kalau gitu minta tolong antar saya deh Bu. Saya mau ngambil barang-barang saya di sana. Ya udah nanti sama si bapak aja. Ibu wartegnya manggil suaminya. Nggak tahu apa yang diobrolin, cuman si bapaknya ada. Emang udah berapa lama? Udah hampir 3 bulan Pak. Oh kamu kalau baru coba ngobrol-ngobrol dulu sama warga lokalnya sini, setidaknya yang udah lama tinggal di sini. Dia bilang, iya Pak maaf, tapi minta tolong antar saya ke sana. Ya udah ayo antar, saya dikasih senter sama bapaknya. Senter? Iya, ini senter. Jadi bapaknya pegang satu, saya satu. Ya udah, ayo. Sampai rumah, itu bener aja Bang. Pas saya buka ruang tamu itu, ternyata itu udah terbengkalai Bang. Maksud terbengkalai ini, yang lukisannya yang awalnya megah saya kagum, itu ternyata udah sobek, kayu-kayunya udah lapuk, sofa-sofanya udah kotor semua. Shock saya. Terus dari situ saya jalan kan, ayo Pak antar. Dari situ saya jalan ke ruang makan yang di bawah. Itu meja makan udah kotor, banyak apa kotoran-kotoran hewan, mungkin kucing atau apa, kotoran burung gitu. Pokoknya udah gak layak. Saya makin penasaran tuh di atas dong. Kan saya tinggalnya di atas dong, Bang. Saya naik ke atas, itu ruang TV, Bang. Karpetnya itu udah bau. Banyak kotoran hewan, kotoran kelelawar, burung begitu. TV-nya masih ada? TV-nya ada, cuman itu fasilitasnya semuanya udah berubah seperti berbeda dengan seperti yang saya lihat dari awal. Paham. Ini saya bilang, Pak ini kamar saya nih Pak. Ini semuanya kok jadi begini ya? Terus bapaknya bilang, istighfar aja. Ya udah buka. Saya buka kamar saya.
itu ternyata Bang, selama ini mungkin saya tidur hanya beralaskan tikar kotor itu. Jadi gak ada apa-apa. Kasur nggak ada, Nggak ada. AC nggak berfungsi, semuanya nggak ada. tapi ada tikar. Ada. Tapi udah kotor, memang udah Iya, iya. nggak layak buat ditidurin. Dari situ saya mikir, ya pantas saya gatal-gatal, pantas saya sakit gitu. Oke. Jadi selama ini mungkin saya tidur ya di rumah yang Iya, kayak iya, gini iya, gitu. iya. Dari situ nggak panjang lebar, saya ambil tas aja lah, udah. Baju? Iya, baju yang ada di tas aja udahlah. Udah Pak, ayo antar saya. Jadi kamu mau kemana sekarang, kata sambil jalan keluar kosan gitu. Nggak tahu deh Pak, nih saya mau kemana, saya mau ke kosan teman saya atau ke mana. Yang pasti kayaknya saya pengen libur dulu deh. Nggak tahu nih harus kemana. Ya udah, nginep di tempat saya aja, kata bapak wartegnya. Sebelum kamu nanti pulang ke kampung. Ya kayaknya saya mau pulang dulu deh, mau izin kuliah dulu deh gitu. Ya udah, tenangin dulu aja. Gitu sih Bang. Selesai. Terus Mas Ferry kan tetap masih kuliah di situ ya? Masih sampai kuliah, Iya. sampai tamat. Sempet gak sesekali lewat ke sekitaran itu juga gitu? Sempat sekali lewat. Dan memang ternyata rumah kosong ya. Ketika sadar rumah kosong emang. Rumah kosong. Terbengkalai gitu. Iya. Adik saya kan kuliah di situ juga. Saya sampai detail denahin, nanti kalau jalan kaki ke sini coba kamu lihat di situ ada rumah apa? Ada. Tapi rumah kosong, Bang. Gitu adik saya bilang. Adik saya kan lulusan situ juga. Aduh, gila. Di Jakarta Pusat padahal. Terus sosok bapak-bapak yang yang ODGJ itu masih ada gak? Sempet ketemu gak tuh? Sempet ketemu lagi gak? Terakhir ketemu waktu saya ke rumah sakit Tanah Abang ngambil rujukan. Iya kan, rujukan rumah sakit Tanah Abang. Saya lewat situ. Itu sempat ada di pinggir jalan. Saya lihat. Terus langsung seketika saya flashback. Ya ampun, pengalaman hitam banget ini. Masih ada. Terus sosok bapak itu tinggalnya di mana? Kalau yang saya lihat sih dia tidur di situ ya. Di situ aja. Di mana? Di gang itu. Di gang? Di gangnya? Di gangnya. Bukan di rumah atau kosan itu? Enggak, bukan. Di gangnya. Saya jalan ke situ ke gang terus, dia bilang. Terus kata ojek di situ, si aja. Gitu. Emang tinggal di sini. Kan ada ojek tuh. Oke. Ini pasti banyak pertanyaan yang mau gue tanyain, guys. Gini, Mas Ferry. Lokasi dari kosan tersebut, apakah berdempetan sama tetangga atau agak jarak gitu? Karena kan harusnya ada beberapa tetangga yang melihat Mas Ferry masuk ke situ gitu, masuk ke kosan terbengkalai itu. Ya. Jadi kalau lokasi rumahnya ini dia kan di ujung, Bang. Iya, paling ujung gang. Jadi kalau misalkan ke rumah itu pasti ada sebelum ke rumah itu tuh ada jalan yang memang untuk keluar si komplek itu. Jadi aktivitasnya memang sepertinya terputus gitu. Jadi memang si rumah ini paling ujung, sampingan dengan kali Ben Hill, sampingan banget lokasinya. Gitu sih kalau dulu. Oh, makanya nggak ada yang melihat mungkin ya tetangga ya kegiatannya Mas Ferry. Waktu itu, waktu saya jalan ke kos-kosan itu ada sempat yang nanya itu TB, kalau saya bilang senior saya, TB itu tugas belajar. Jadi dia militer tapi dia disekolahkan dinas gitu. Mau kemana? Ngekos Bang. Oh gitu doang. Jadi mungkin mengiranya ya, buat saya mungkin mengiranya
Ya saya dapat teman atau saudara yang memang punya rumah dinas di situ kali, mungkin mengiranya. Iya. Enggak, kalau Hmm. tetangga. Enggak Enggak ada yang karena lihat. memang itu memang rumah untuk yang kerja di rumah sakit itu sih, Bang. Rumah gitu. Si perumahan ya. Si perumahannya itu kayak rumah dinas untuk si Oke. yang kerja di rumah sakit kayak PNS Oke. atau TNI-nya gitu. Paham. Iya, Dan memang sepi gitu ya. sepi. Sepi ya. Jadi kalau misalkan Ya, perumahan sih kebayang sih sepinya sih. gitu. Tukang nasgor. Oke. Gak pernah ngomong apapun. Gak pernah nanya atau apa gimana. Oh enggak. Dia cuman Goreng aja ya kan. dia cuman nanya, abang ngekos di mana? Daerah sini nih. Oh, kalau misalkan ada teman bawa sini ya, nasi goreng sedap malam, enak gitu aja deh. Tapi tukang nasgor ada, masih ada kan? Kayaknya masih ada deh. Sekarang depan RSIL tuh nasi goreng sedap malam deh. Lalu Mas Ferry sendiri tadi sih pas aku dengar ceritanya ya, nggak pernah ketemu tuh kalau pagi sama ibunya. Bener? Nggak pernah ketemu. Ada nggak momen yang ketemu gitu pas pagi? Nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu? Nggak pernah ketemu. Malah yang saya perhatikan gitu, dia ada itu hanya hari Selasa, Sabtu, kalau nggak Minggu. Selasa, Sabtu, kalau nggak Minggu, gitu aktivitasnya gitu. Dan selalu malam hari? Dan selalu malam hari. Pakaian ibunya ganti gak? Karena ini hampir sama kasusnya sama Mas Arif ya? Mas Andi kasusnya. Saya sih nggak merhatiin, kayaknya enggak ya. Nggak pernah ganti ya? Enggak pernah kayaknya deh. Soalnya dia cuman libur, nak, nyuci, nak. Kalau tiap ini cuman pertanyaan itu aja. Berarti obrolan yang paling panjang adalah obrolan pas pertama kali. Ya. Iya, pas pertama kali. Dan yang agak panjang lagi waktu dia nawarin saya makan. Gitu. Kalau kamu mau makan, silahkan. Tapi kamu mandi dulu. Gitu. Setelah saya mandi. Kamar mandinya gimana tuh pas udah ngelihat pas terbengkalai? Sempet ngelihat gak kamar mandinya? Saya udah gak kepikiran gimana lagi, Bang. Saya Maksudnya, udah airnya shock. dari mana? Iya. Kayaknya nggak ada air kali ya. Soalnya badan saya waktu itu eksim waktu itu. Saya nggak mandi berarti ya. Gitu. Pantesan temennya bilang mandi dulu ya? Mandi dulu, bau Fer. Gitu dia bilang. Tapi Mas Ferry ngerasa wangi-wangi aja? Ya, saya sih ngerasa saya udah mandi gitu. Ya wangi dong harusnya. Wangi Pakai harusnya. sabun nggak waktu mandi? Saya kira pakai ya. Pakai. Kalau sabun kan biasa beli, berbusa. Mas. Apa disediain itu sabun? Oh enggak, saya beli. Beli? Gitu. Gitu aja. Pas Mas Ferry itu pulang ke rumah, Mas Ferry biasanya ya kalau habis ketemu atau mengalami kejadian kayak gitu kan kayak nempel, ada yang nempel, ya ada dampaknya gitu. Mas Ferry dampaknya apa? Kalau saya yang saya rasain gitu ya. Ya, kayak masih ngikut gak gitu? Pundak saya selalu panas gitu. Dan itu terjadi sampai sekarang. Oh masih? Kalau dia ada. Oh, berarti ngikut dong ya? Sebenarnya rentetannya panjang. Masih ada sampai sekarang. Si sosok yang mana? Si nona muda ini. Terakhir di bawah ruang makan tadi. Oh, yang ngikut malah yang sosok anak itu ya? Iya, yang cewek. Yang cewek. Oke. Lalu kalau makanan yang selalu disajikan gitu ya, Mas Ferry sempat makan gitu? Satu kali aja? Nggak pernah? Nggak pernah makan. Karena yang pertama, saya antusias makan, tuan rumah
ibu gitu, ibu kos nggak ada, saya nggak berani makan, Nggak enak ya. nggak enak. Segan. Kemudian yang kejadian yang kedua, saya udah mulai kayak curiga, jadi nggak mau lah, takut ada. Apakah memang tadi makanannya itu disajikan setiap hari Selasa, Sabtu, Selasa sama Sabtu ya? Kalau nggak Selasa, Sabtu. Apakah selalu atau Sabtu. dalam 3 bulan itu cuma 2 kali nih Mas Sabtu. Ferry ngeliat? Sabtu aja, 2 Setiap Sabtu. Oh, Sabtu sama pokoknya. sama. Menunya itu Menunya itu aja. opor ayam, ayam goreng, sambal kentang, tempe orek, sambal kerupuk. Udah. Porsinya kayak untuk berapa orang? Seperti untuk bertiga aja, bertiga berempat gitu. Karena piringnya kan ada 4. Porsi satu keluarga ya? Iya. Oke. Mungkin buat teman-teman yang pengen tanya-tanya, boleh tulis di kolom komentar aja. Nanti Mas Ferry kalau nonton video atau udah diupload, boleh balas komen teman-teman ya. Siap. Oke. Iya. Terakhir Mas Ferry, ada pesan nggak yang mau disampaikan ke teman-teman yang lagi nonton? Pengalaman yang saya ambil, kalau sebagai pendatang begitu, ya lebih baik kita bergaul dulu dengan warga lokal situ atau warga yang udah lama di situ. Betul. Biar lingkungan di situ kita tahu dan kita pun nggak diacuhkan gitu. Mungkin kesalahan saya karena waktu itu saya nggak bergaul, jadi orang acuh sama saya, jadi bodoh amat gitu. Oh iya. Gitu sih. Yang saya Iya. tangkap sih begitu. Betul. Sebagai pendatang gitu. Itu dia ya. Berharga banget guys. Jadi kalau teman-teman pindah ke suatu daerah, ya usahakan juga bisa bersosialisasi sama Betul. warga setempat ya. Warga setempat. Supaya nggak ada kejadian-kejadian. Ya lebih untungnya lagi kita ada yang ngebantuin, nanti ada yang nolong gitu ya. Untungnya begitu. Ya, oke. Untuk video kali ini, gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam, izin pamit. Bye.